Pada 23 Mei 1997, Golkar menggelar kampanye akbar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangkaian pemilu 1997. Sebagai salah satu partai besar yang didukung oleh pemerintah Orde Baru, Golkar memanfaatkan momen ini untuk memperlihatkan kekuatan politiknya. Rencana kampanye melibatkan panggung hiburan rakyat yang dirancang untuk menarik massa dalam jumlah besar. Lokasi utama dipusatkan di lapangan Kamboja, kawasan strategis di tengah kota Banjarmasin. Acara ini dirancang sebagai puncak dari kampanye Golkar di wilayah tersebut, dengan kehadiran tokoh-tokoh partai serta pertunjukan musik yang dijadwalkan berlangsung setelah salat Jumat. Sejak pagi hari, massa pendukung Golkar terlihat aktif membagikan atribut kampanye di berbagai sudut kota Banjarmasin. Sapu tangan bergambar logo beringin, kaos kuning, dan bendera kecil menjadi bagian dari upaya untuk menyemarakan suasana kampanye. Tak hanya itu, panitia juga membagikan nasi bungkus gratis kepada masyarakat, terutama para buruh, tukang becak, dan pengendara ojek yang lalu lalang di sekitar lokasi kampanye. Langkah ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat, sekaligus mengajak mereka bergabung dalam konvo dan acara utama yang akan berlangsung di lapangan Kamboja. Suasana di jalanan mulai dipenuhi warna kuning, simbol dominasi Golkar dalam politik pada masa Orde Baru. Namun, di balik pembagian atribut dan nasi bungkus yang tampaknya berlangsung damai, mulai terlihat tanda-tanda ketegangan. Banyak warga merasa aktivitas ini dilakukan dengan cara yang memaksa. Beberapa tukang becak dan pedagang kecil mengaku ditekan untuk mengenakan atribut kuning jika ingin mendapat nasi bungkus atau ikut dalam iring-iringan kampanye. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tidak mendukung Golkar, cara ini dianggap provokatif dan merendahkan. Tekanan semacam ini perlahan-lahan memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang pada saat itu sudah hidup di bawah bayang-bayang kontrol ketat rezim Orde Baru. Bibit-bibit ketegangan sosial mulai terasa, meski terselubung oleh hingar-bingar kampanye. Pada pagi hingga siang hari, sebelum puncak kerusuhan terjadi, suasana di pusat kota Banjarmasin terlihat seperti hari biasa. Mitra Plaza, salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling ramai di kota itu, dipenuhi pengunjung yang berbelanja atau sekadar bersantai. Para pegawai toko sibuk melayani pelanggan, sementara suara tawa dan percakapan ringan terdengar di sudut-sudut plaza. Aktivitas lalu lintas di Jalan Pangeran Samudra, kawasan strategis dekat lokasi kampanye, juga berlangsung lancar meski sedikit lebih padat dari biasanya karena persiapan kampanye Golkar. Tidak ada tanda-tanda ketegangan berarti, membuat sebagian besar warga merasa aman untuk beraktivitas seperti biasa. Sekitar pukul 12 WITA, umat Muslim Banjarmasin memadati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra untuk melaksanakan salat Jumat. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di kota dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di kawasan tersebut. Jamaah yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari berbagai wilayah lain yang kebetulan berada di kota hari itu. Suasana masjid dipenuhi dengan kehusyukan saat para jamaah bersiap mendengarkan khotbah Jumat yang menyerukan pentingnya kedamaian dan persatuan. Namun, di luar masjid, suasana berangsur berubah. Deru kendaraan massa kampanye Golkar yang melintas dengan knalpot bising mulai mengganggu. Iring-iringan sepeda motor yang dihiasi bendera kuning melewati jalan di depan masjid, memekakan telinga dan memecah keheningan yang seharusnya menyelimuti waktu ibadah. Gangguan ini tidak hanya berupa suara, tetapi juga tindakan provokatif dari beberapa peserta konvoi. Beberapa di antaranya terlihat sengaja memutar gas motornya dengan keras, sambil meneriakkan yel-yel kampanye. Bagi para jamaah yang berada di dalam masjid, aksi ini dianggap tidak menghormati momen sakral ibadah, terutama karena waktu itu adalah hari Jumat, yang memiliki nilai religius tinggi dalam Islam. Ketidaknyamanan berubah menjadi kemarahan yang terpendam di antara sebagian jamaah. Mereka merasa keberadaan konvoi tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai agama dan tradisi masyarakat. Suasana yang awalnya damai perlahan memanas, menjadi awal dari ledakan emosi yang akan terjadi setelah salat Jumat selesai. Kejadian ini menjadi titik awal pemicu ketegangan yang segera menyebar ke seluruh kota. Setelah terganggu oleh kebisingan dan provokasi konvoi massa Golkar selama salat Jumat, emosi jamaah Masjid Nur mulai memuncak. Bagi banyak warga, tindakan massa konvoi dianggap sebagai penghinaan terhadap waktu ibadah yang sakral. Percikan kemarahan semakin besar ketika beberapa orang melaporkan adanya peserta konvoi yang sengaja mengejek jamaah, atau bahkan melontarkan ucapan yang provokatif saat melintas di depan masjid. Beberapa jamaah yang keluar dari masjid seusai salat tanpa emosi,
saling berbicara tentang apa yang mereka anggap sebagai sikap tidak hormat. Pada saat itu, suara ketidaksenangan mulai terdengar dari kerumunan, sementara yang lain mencoba menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Namun, ketegangan sulit untuk diredam. Kerumunan warga yang berada di luar masjid bertambah banyak, bergabung dengan para jamaah yang keluar setelah salat Jumat. Dalam waktu singkat, kelompok massa mulai terbentuk di sekitar area masjid. Seruan untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan provokatif dari massa konvo Golkar terdengar di antara kerumunan. Beberapa pemuda terlihat membawa kayu atau benda-benda yang bisa dijadikan senjata, sementara suasana semakin tegang. Kemarahan yang sebelumnya terpendam perlahan berubah menjadi aksi protes, dengan massa yang mulai berjalan menuju jalur konvoi. Di saat yang sama, provokasi kecil lainnya, seperti teriakan atau ejekan dari kedua belah pihak, menambah bahan bakar pada bara api yang hampir meledak. Suasana yang sebelumnya panas segera berubah menjadi kias ketika salah satu peserta konvo Golkar kembali melintas dengan suara motor yang memekakkan telinga. Provokasi ini langsung menyulut emosi massa yang sudah sejak pagi menahan rasa tidak nyaman. Beberapa warga mulai berteriak, melempar batu, dan berusaha menghentikan kendaraan yang melintas. Situasi semakin tak terkendali ketika beberapa pemuda yang lebih emosional maju ke depan, melancarkan serangan fisik terhadap simpatisan Golkar yang dianggap sebagai provokator. Bentrokan fisik pun terjadi di depan masjid, menciptakan suasana kacau di jalanan. Kerumunan massa terus bertambah, tak hanya dari jamaah masjid, tetapi juga warga sekitar yang merasa tergugah oleh peristiwa ini. Dalam hitungan menit, ratusan orang memadati area tersebut, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Kedua belah pihak terlibat dalam aksi saling dorong dan pukul. Simpatisan Golkar yang jumlahnya lebih kecil mulai terdesak dan melarikan diri dari lokasi untuk menghindari amukan massa. Sementara itu, massa yang beringas terus melemparkan benda-benda seperti batu, kayu, bahkan botol ke arah kendaraan konvo yang masih melintas. Jalanan di sekitar Masjid Nur berubah menjadi arena kerusuhan, dengan suara teriakan dan bentrokan yang menggema. Insiden ini menjadi pemicu utama kerusuhan yang segera menjalar ke berbagai titik di kota Banjarmasin. Setelah bentrokan di depan Masjid Nur, amarah massa tidak mereda. Dengan semangat yang berkobar dan rasa frustasi yang mendalam terhadap simbol-simbol kekuasaan, arah kerumunan bergeser ke kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan, yang berlokasi tidak jauh dari pusat kericuhan. Massa yang terus bertambah jumlahnya bergerak dengan penuh emosi, membawa kayu, batu, dan senjata tajam sederhana seperti celurit. Mereka merasa bahwa tindakan provokatif dari konvo Golkar adalah manifestasi dari arogansi kekuasaan Orde Baru, sehingga kantor partai itu menjadi simbol yang harus dilawan. Sepanjang perjalanan menuju kantor, massa berteriak lantang, menyerukan keadilan sambil melampiaskan kemarahan dengan merusak atribut kampanye yang mereka temui di sepanjang jalan. Ketika tiba di kantor DPD Golkar, massa langsung mengamuk. Gedung yang semula berdiri megah itu menjadi sasaran pelampiasan emosi. Batu-batu dilemparkan ke arah jendela dan dinding kantor, menghancurkan kaca-kaca serta merusak fasad bangunan. Beberapa orang dengan nekat memanjat pagar dan memasuki area dalam kantor untuk menghancurkan barang-barang di dalamnya. Bendera, baliho, dan atribut Golkar lainnya dibakar di depan gedung, menciptakan pemandangan yang penuh dengan asap dan api. Para pengurus dan staf kantor yang berada di dalam gedung segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dalam hitungan jam, kantor DPD Golkar yang menjadi simbol kekuatan politik di Banjarmasin berubah menjadi puing-puing yang penuh bara api dan amarah rakyat. Insiden ini semakin mempertegas bahwa massa tidak lagi dapat dikendalikan, dan situasi kota kini benar-benar berada dalam kekacauan. Setelah menghancurkan kantor DPD Golkar, massa yang beringas tidak berhenti di sana. Dengan amarah yang belum reda, mereka bergerak menuju lapangan Kamboja, tempat utama digelarnya kampanye Akbar Golkar. Lapangan yang semula direncanakan menjadi pusat perayaan politik itu, kini berubah menjadi medan pertempuran. Sepanjang jalan menuju lokasi, massa terus meneriakkan yel-yel penuh amarah, meluapkan kebencian terhadap simbol-simbol kekuasaan yang mereka anggap menindas selama rezim Orde Baru. Iring-iringan massa semakin membesar karena banyak warga yang ikut bergabung, baik karena solidaritas maupun terbawa suasana. Sesampainya di lapangan Kamboja, massa langsung menyerbu area kampanye yang sudah dipenuhi oleh atribut Golkar. Panggung besar yang semula dihiasi dengan megah menjadi sasaran pertama. Massa merobohkan tiang-tiang panggung, melemparkan peralatan suara ke tanah,
dan membakar atribut kampanye yang sebelumnya menjadi kebanggaan panitia. Tenda-tenda yang didirikan di sekitar lapangan pun dirusak dan dibakar. Sementara itu, simpatisan Golkar yang berada di lokasi panik dan melarikan diri untuk menghindari amukan massa. Banyak yang meninggalkan barang-barang pribadi mereka, termasuk kendaraan, yang kemudian turut dirusak atau dibakar oleh massa. Dalam hitungan menit, lapangan Kamboja berubah dari tempat kampanye politik menjadi medan kerusuhan yang dipenuhi teriakan, asap, dan reruntuhan, menandai eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali di kota Banjarmasin. Salah satu momen paling dramatis dari kerusuhan di Banjarmasin terjadi ketika massa bergerak menuju Mitra Plaza, pusat perbelanjaan terbesar dan paling ikonis di kota tersebut. Plaza ini, yang biasanya menjadi simbol modernitas dan kemajuan ekonomi, berubah menjadi target utama amarah massa. Setelah menyerang kantor DPD Golkar dan lapangan Kamboja, sebagian massa yang tidak terkontrol merasa bahwa simbol kapitalisme dan kemewahan juga harus dihancurkan. Dengan kemarahan yang tidak lagi mengenal batas, mereka mengepung plaza, memaksa semua orang di dalamnya untuk keluar. Para pedagang, pembeli, dan pegawai yang terjebak di dalam berusaha menyelamatkan diri di tengah situasi yang penuh kepanikan. Ketika massa berhasil masuk ke dalam Mitra Plaza, mereka mulai menghancurkan segala hal yang ada di depan mata. Barang dagangan dirampas atau dibakar, etalase toko dipecahkan, dan lantai pusat perbelanjaan dipenuhi puing-puing dari kerusakan yang mereka sebabkan. Tidak lama kemudian, api mulai berkobar di beberapa bagian plaza. Massa membakar kios dan barang-barang, menciptakan asap tebal yang menjulang tinggi ke langit. Para pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi karena jalanan dipenuhi massa yang beringas. Dalam beberapa jam, api melalap seluruh gedung, menjadikan Mitra Plaza sebagai simbol kehancuran. Tragedi ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang besar, tetapi juga mencatatkan luka mendalam dalam ingatan warga Banjarmasin sebagai salah satu hari tergelap dalam sejarah kota tersebut. Kerusuhan yang dimulai di beberapa lokasi strategis segera meluas ke berbagai penjuru Banjarmasin. Setelah Mitra Plaza dilalap api, massa yang semakin besar dan sulit dikendalikan mulai menyebar ke jalan-jalan utama kota. Mereka merusak fasilitas umum, membakar kendaraan, dan menghancurkan toko-toko di sepanjang jalan. Rasa marah yang awalnya ditujukan kepada Golkar dan simbol-simbol kekuasaan Orde Baru, mulai meluas tanpa arah yang jelas. Bagi sebagian massa, aksi ini menjadi sarana pelampiasan atas ketidakpuasan yang telah lama terpendam akibat ketidakadilan sosial dan tekanan politik. Jalanan kota berubah menjadi medan perang, dengan asap hitam mengepul dari berbagai sudut, menandakan kehancuran yang meluas. Situasi semakin parah ketika aparat keamanan yang dikerahkan tampak tidak mampu mengendalikan massa. Meski beberapa kendaraan lapis baja dan pasukan bersenjata mulai terlihat di jalanan, upaya mereka untuk menenangkan situasi justru seringkali memicu bentrokan baru. Massa yang marah melemparkan batu dan benda-benda lain ke arah aparat, yang terkadang merespons dengan tembakan gas air mata. Namun, usaha ini tidak efektif, karena massa justru semakin brutal dan menyerang lebih banyak fasilitas. Tidak ada bagian kota yang benar-benar aman, baik kawasan perbelanjaan, pusat administrasi, hingga permukiman warga, semua terkena dampak dari kekacauan ini. Dalam hitungan jam, Banjarmasin berubah menjadi kota yang penuh dengan kehancuran, ketakutan, dan ketidakpastian. Di tengah kerusuhan yang semakin meluas, aksi penjarahan mulai terjadi di berbagai tempat strategis di Banjarmasin. Tidak hanya pusat-pusat perbelanjaan besar seperti Mitra Plaza yang menjadi sasaran, tetapi juga toko-toko kecil dan kios milik warga lokal. Massa yang sebelumnya hanya meluapkan amarah terhadap simbol-simbol kekuasaan seperti kantor DPD Golkar atau atribut kampanye, kini mulai memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Barang-barang seperti pakaian, peralatan elektronik, makanan, hingga sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya, diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok kecil di tengah kerumunan. Toko-toko di sepanjang jalan utama kota menjadi korban utama penjarahan ini, dengan etalase dipecahkan dan barang-barang dirampas tanpa kendali. Penjarahan ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang terlibat langsung dalam kerusuhan, tetapi juga oleh individu yang memanfaatkan keadaan kacau. Di beberapa tempat, warga yang awalnya menjadi penonton mulai tergoda untuk bergabung dalam aksi penjarahan. Suasana mencekam ini diperparah dengan ketidakmampuan aparat keamanan untuk menahan aksi tersebut. Meski sejumlah pasukan keamanan berusaha menahan massa, jumlah mereka yang terbatas membuat upaya pengendalian tidak efektif. Situasi ini membuat toko-toko di kota itu ditinggalkan dalam kondisi hancur,
dengan barang-barang berserakan di jalanan. Penjarahan di tengah kerusuhan menjadi gambaran nyata dari kehancuran moral yang terjadi ketika sebuah kota dilanda kekacauan tanpa batas. Kerusuhan yang meluas ke seluruh penjuru Banjarmasin mengakibatkan sistem keamanan kota benar-benar lumpuh. Aparat keamanan, termasuk polisi dan TNI, tampak kewalahan menghadapi gelombang massa yang bergerak tanpa arah pasti. Meski beberapa pasukan bersenjata lengkap dikerahkan ke lokasi-lokasi strategis seperti kantor pemerintahan dan pusat perbelanjaan, jumlah mereka terlalu sedikit untuk mengendalikan massa yang begitu besar dan terpecah-pecah. Upaya untuk membubarkan massa dengan gas air mata dan tembakan peringatan seringkali justru memicu perlawanan yang lebih brutal. Di beberapa titik, aparat memilih untuk mundur karena khawatir jumlah mereka yang kalah banyak akan berisiko menimbulkan korban di pihak mereka sendiri. Tidak hanya itu, komunikasi antara pihak keamanan juga terganggu akibat situasi yang kacau. Perintah dari komando pusat seringkali terlambat diterima oleh pasukan di lapangan, sehingga koordinasi menjadi tidak efektif. Banyak jalan utama kota yang sudah tidak bisa diakses karena dipenuhi oleh massa atau dirusak oleh kendaraan-kendaraan yang dibakar. Dalam situasi ini, beberapa pos polisi dan fasilitas publik yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru ikut dihancurkan oleh massa yang tidak lagi membedakan antara simbol kekuasaan dan sarana umum. Akibat lumpuhnya sistem keamanan, kekacauan di Banjarmasin terus berlangsung tanpa pengendalian yang berarti, menciptakan ketakutan mendalam di kalangan warga sipil yang hanya bisa berharap situasi segera berakhir. Seiring dengan meluasnya kerusuhan di berbagai titik kota Banjarmasin, ketakutan mulai menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Mereka yang tinggal jauh dari pusat kerusuhan pun tidak luput dari kekhawatiran. Kabar mengenai pembakaran, penjarahan, dan aksi kekerasan menyebar dengan cepat, sebagian besar melalui mulut ke mulut dan radio lokal. Banyak keluarga yang memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang mereka anggap lebih aman, seperti rumah kerabat di pinggiran kota atau desa-desa terdekat. Jalan-jalan kecil mulai dipadati oleh warga yang membawa barang-barang berharga, berjalan kaki atau menggunakan kendaraan seadanya untuk meninggalkan rumah mereka. Kepanikan melanda, terutama di malam hari, ketika bunyi ledakan atau teriakan massa terdengar dari kejauhan. Bagi mereka yang tidak bisa mengungsi, seperti pedagang kecil atau warga dengan keterbatasan akses transportasi, ketakutan semakin intens. Banyak yang memilih untuk mengunci diri di dalam rumah, menutup jendela dan pintu rapat-rapat, serta mematikan lampu agar terlihat seperti rumah kosong. Di beberapa permukiman, warga secara kolektif berjaga di depan gang atau pintu masuk kompleks dengan alat-alat seadanya, seperti bambu atau besi, untuk melindungi diri dari kemungkinan penjarahan. Namun, rasa aman ini hanya sementara, karena ketidakpastian situasi membuat semua orang hidup dalam kecemasan. Tidak ada yang tahu kapan kekacauan ini akan berakhir, dan banyak yang merasa terlupakan karena aparat keamanan lebih fokus pada pusat kota, sementara mereka di pinggiran harus bertahan sendiri. Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah mulai mengambil langkah untuk meredam kerusuhan di Banjarmasin. Pemerintah daerah, yang awalnya tampak lamban dalam respons eskalasi kekerasan, akhirnya mengajukan permintaan bantuan kepada pusat. Pasukan tambahan dari TNI dan BRIMOB dikirimkan dari wilayah sekitar untuk memperkuat upaya pengamanan di kota. Pemerintah juga menginstruksikan aparat untuk menggunakan langkah tegas dalam membubarkan massa yang terus melakukan aksi perusakan dan penjarahan. Pada titik ini, fokus utama pemerintah adalah melindungi infrastruktur vital seperti kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan jalur transportasi utama yang telah lumpuh akibat kerusuhan. Namun, langkah pemerintah ini tidak sepenuhnya berhasil mengatasi situasi. Banyak warga menilai respons yang diberikan datang terlambat, terutama karena kerusakan besar sudah terjadi di berbagai titik kota. Keputusan untuk menerjunkan aparat dalam jumlah besar pun justru menimbulkan ketegangan baru. Sebagian massa yang sudah berada dalam kondisi emosional tinggi melihat kehadiran pasukan tambahan sebagai ancaman, bukan sebagai upaya untuk memulihkan keamanan. Bentrokan antara massa dan aparat pun tidak terhindarkan di beberapa lokasi, menyebabkan situasi semakin kacau. Di sisi lain, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai tidak berjalan efektif, sehingga upaya pengendalian yang seharusnya menjadi solusi justru berlangsung dengan koordinasi yang buruk, membuat kondisi di lapangan tetap jauh dari terkendali. Kerusuhan di Banjarmasin yang berlangsung tanpa kendali mulai memakan korban jiwa. Dalam kekacauan yang meluas, baik massa, aparat, maupun warga sipil menjadi korban dari bentrokan, kebakaran, dan penjarahan. Di lokasi seperti Mitra Plaza dan Lapangan Kamboja,
Sejumlah orang tewas akibat terjebak dalam gedung-gedung yang terbakar. Mereka yang tidak sempat melarikan diri menjadi korban api yang melalap bangunan dengan cepat. Di sisi lain, bentrokan antara massa dan aparat keamanan juga menyebabkan korban luka-luka dalam jumlah besar. Banyak yang terkena pukulan, tembakan gas air mata, atau terkena serpihan benda-benda keras yang dilemparkan oleh massa. Rumah sakit di Banjarmasin mulai kewalahan menangani jumlah korban yang terus bertambah. Selain korban jiwa, banyak warga yang menderita luka-luka psikologis akibat trauma dari peristiwa ini. Anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi kerusuhan menjadi saksi dari kekerasan yang mereka tidak mengerti, menciptakan ketakutan yang mendalam. Warga yang kehilangan keluarga, rumah, atau mata pencaharian mereka karena kebakaran dan penjarahan merasa kehilangan harapan. Pada saat yang sama, informasi tentang jumlah pasti korban sulit didapatkan karena kondisi kota yang kacau. Laporan tentang korban jiwa seringkali simpang siur, dengan angka yang bervariasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Namun, yang pasti, kerusuhan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga menanamkan kesedihan mendalam yang akan membekas di benak masyarakat Banjarmasin untuk waktu yang lama. Setelah beberapa hari kerusuhan, situasi mulai mereda seiring dengan meningkatnya kehadiran aparat keamanan di berbagai penjuru kota. Namun, upaya pemulihan kondisi Banjarmasin berjalan sangat lambat. Kerusakan yang meluas, mulai dari bangunan yang hancur hingga fasilitas umum yang rusak parah, membuat kota seperti kehilangan jiwanya. Jalan-jalan utama dipenuhi puing-puing, kendaraan hangus terbakar, dan toko-toko yang sebelumnya menjadi pusat ekonomi kota kini hanya menyisakan rangka-rangka bangunan yang menghitam karena api. Pemerintah daerah dan pusat mulai mengirimkan bantuan untuk membersihkan kota, tetapi langkah ini dirasakan kurang cepat oleh warga yang sudah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan mereka. Banyak keluarga yang harus bertahan di tempat pengungsian sementara tanpa fasilitas memadai. Selain kerusakan fisik, pemulihan mental dan sosial masyarakat juga menjadi tantangan besar. Ketakutan dan trauma akibat kerusuhan membuat banyak warga enggan kembali ke rumah mereka, terutama mereka yang tinggal di area yang menjadi pusat konflik. Lingkungan yang dulunya ramai kini sunyi dan dipenuhi kekhawatiran akan kemungkinan kerusuhan kembali terjadi. Warga yang kehilangan mata pencaharian mulai menuntut bantuan yang lebih konkret dari pemerintah, seperti program pemulihan ekonomi atau kompensasi untuk kerugian yang mereka alami. Sayangnya, koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah membuat pemulihan berlangsung lambat, memperpanjang penderitaan masyarakat Banjarmasin yang sudah mengalami salah satu tragedi terburuk dalam sejarah kota tersebut. Kerusuhan di Banjarmasin tidak hanya menghancurkan infrastruktur kota, tetapi juga melumpuhkan perekonomian setempat. Mitra Plaza, yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di kota, hancur total dalam kebakaran, membawa serta ratusan unit usaha kecil dan menengah yang bergantung pada aktivitas perdagangan di sana. Para pedagang kehilangan seluruh stok barang mereka, sementara pegawai kehilangan pekerjaan dalam sekejap mata. Banyak toko kecil di sepanjang jalan utama kota juga mengalami nasib serupa, menjadi korban penjarahan dan pembakaran. Dengan rusaknya jaringan distribusi dan logistik akibat kerusuhan, harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional melonjak drastis, menambah beban bagi warga yang sudah menderita. Di tingkat regional, dampak ekonomi kerusuhan ini terasa hingga keluar Banjarmasin. Investor dan pengusaha dari luar daerah kehilangan kepercayaan pada stabilitas keamanan kota, menyebabkan investasi baru terhenti untuk waktu yang lama. Sektor perdagangan dan pariwisata, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Banjarmasin, mengalami penurunan drastis. Pedagang besar enggan memasok barang ke kota, sementara para wisatawan membatalkan kunjungan mereka. Kondisi ini memicu krisis ekonomi kecil di tingkat lokal, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bagi masyarakat kecil, terutama pedagang pasar, tukang ojek, dan buruh harian, kerusuhan ini menjadi pukulan yang sangat berat, memaksa mereka memulai kembali hidup mereka dari nol di tengah situasi yang masih diliputi ketidakpastian. Tragedi Banjarmasin 1997 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga luka kolektif yang mendalam bagi masyarakat kota. Bagi banyak warga, kejadian ini menjadi momen yang mengungkapkan ketidakadilan, ketegangan sosial, dan ketidakpuasan yang telah lama dipendam terhadap sistem politik pada masa Orde Baru. Kerusuhan yang pecah secara spontan menunjukkan bahwa konflik tidak hanya soal kebencian antar kelompok, tetapi juga akumulasi kekecewaan terhadap ketimpangan ekonomi, tekanan politik, dan kurangnya ruang untuk menyuarakan pendapat. Banjarmasin, yang sebelumnya dikenal sebagai kota damai,
kini tercatat dalam sejarah sebagai saksi salah satu kerusuhan paling kelam menjelang pemilu 1997. Setelah situasi berangsur pulih, masyarakat dan pemerintah mulai merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang menyadari bahwa kejadian ini adalah akibat dari sistem yang represif dan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Tragedi ini menjadi pelajaran penting tentang betapa rapuhnya stabilitas sosial ketika ketimpangan tidak segera ditangani. Luka akibat tragedi ini tidak hanya membekas pada individu yang kehilangan keluarga, rumah, atau pekerjaan, tetapi juga pada identitas kolektif kota Banjarmasin. Hingga bertahun-tahun kemudian, peristiwa ini tetap menjadi pengingat akan pentingnya membangun dialog, kesetaraan, dan sistem politik yang lebih inklusif agar tragedi serupa tidak terulang kembali.